Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah SWT atas segala limpahan karunia rahmat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, kita akan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, mempergunakan waktu yang baik ini ada JB di belakang? Ada. Jadi kita ini masih berada di bulan Syawal, Ramadan, bulan Ramadan baru Syawal. Sudah Syawal, Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah. Sudah bulan Dzulqa'dah, datang bulan Zulhijjah. Sebelum bulan Ramadan, bulan apa sebelum bulan Ramadan? Sya'ban. Sebelum bulan Sya'ban, yang Isra Mi'raj. Kalau Rabiul Awal itu Maulid. Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru Rajab. Sudah Rajab, Sya'ban. Sudah Sya'ban, Ramadan. Sudah Ramadan, sekarang Syawal. Bukan kita Indonesia biasa Syawal, padahal bertasydid Syawal. Sudah Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Sudah Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau Zulhaji. Kita orang Indonesia itu terkadang ya tajwidnya beda. Biasa kita Dzulqa'dah, Zulqa'dah, padahal Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Biasa kita orang Indonesia bilang Zulhijjah. Ya.
Asibatomnya juga susu. Padahal dul, kalau tajwidnya dul hijjah. Ya. Setiap bulan itu ada kemuliaannya setiap bulan. Jadi setiap bulan itu ada rahasia-rahasianya. Cuma terkadang yang kita perhatikan tidak yang sering banyak kita perhatikan itu kita lupakan nih rahasia-rahasia bulan tahun Hijriah itu. Yang kita perhatikan hari Kartini. Kalau hari Kartini begini hafal semua. Tanggal 30 apa? 30 apa? Coba. Pasti bilang salah Ustaz. Pasti bilang salah. Hari Kartini itu 21 April. Kalau ya Hari Pahlawan sebelum November, hari ABRI, Hari TNI 5, Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, Hari Natal. Oh iya. Itu kita hafal sama mereka. Tapi yang penting yang kita harus tahu adalah itu rahasia bulan-bulan mulai Muharram. Sudah Muharram, datang bulan. Setelah Muharram bulan apa? Bulan Muharram. Setelah bulan Muharram bulan apa? Muharram, baru Safar, baru Rabiul Awal, baru Rabiul Akhir, baru Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir, kemudian Rajab. Rajab itu bulan ke-7. Bulan ke-7 Rajab. Datang bulan ke-8 Sya'ban. Ke-9 Ramadan. Ingat ini ke-9 ini. Ini di tempat imam ini ada bundar telur ini. Bundar telur. Kiri kanan ada tiang kayak tiang di situ yang warna coklat. Itu tiang jumlahnya semua 9. Yang mana 5, yang mana 4 di sini. Yang di pinggirnya bundar telur ini. Ada di sini tiang kayak tiang itu 9 jumlahnya itu. Yang mana 4, yang mana 5? Yang mana ini yang di sini berapa? 4. Di sini 5. Kenapa 4 tambah 5 9? Kenapa? Karena masjid ini itu diresmikan dulu tanggal bulan Ramadan. Itu pertama dipakai itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan ke-9. Satu Jumat sebelum bulan Ramadan masuk diresmikan ini. Makanya 9 di situ untuk bahwa ini Ramadan baru dipakai di masjid. Ya. Jadi bulan ke-9 itu adalah bulan Ramadan. Bulan ke-10 Syawal. Bulan 11 Zulqa'dah. Bulan 12 Zulhajji atau Zulhijjah. Orang yang haji. Apa itu haji? Kenapa ini penting sekali bulan Zulhijjah? Kenapa penting sekali bulan Zulhijjah itu? Sampai
sampai semua banyak kaum muslimin ke tanah suci, bayar puluhan juta, bahkan ada yang rela membayar ratusan juta, tapi ternyata ditipu. Ya. Tahun lalu itu banyak yang ditipu oleh travel kasih bayar 300 juta, ternyata sampai di sana pas haji itu harus masuk di Padang Arafah. Tidak bisa masuk di Padang Arafah. Belakang kita. Tidak bisa masuk di Arafah. Nah, tidak sah hajinya orang itu kalau tidak masuk Arafah. Biar 100.000 kali kita tawaf di Ka'bah, biar 1000 kali kita pulang pergi sa'i antara Safa dan Marwah, kalau tidak masuk di Arafah tidak boleh. Tidak sah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Ada di situ namanya Armina, kawasan Armina, Arafah dan Mina. Nah, harus masuk di situ. Kalau dari Arafah orang di situ bermalam atau tidak ya? Yang naik haji dulu di sini, yang pernah naik haji bermalam ke di Arafah? Bermalam? Malam. Sudah dari Arafah ke mana lagi? Ke Musdalifah gitu dulu. Ya, ke Musdalifah gitu dulu. Iya. Ya, bermalam di Mina. Bermalam di Mina baru ke Musdalifah. Ya. Ada namanya Musdalifah di sini? Ada? Masih gadis atau janda? Ya, ada namanya Musdalifah. Janda. Ada suaminya. Ada ipar saya namanya Musdalifah. Ada suaminya, kerja di rumah sakit, pegawai negeri. Ipar saya itu Musdalifah. Iparku adiknya Ustazah itu kerja pegawai negeri, kerja di rumah sakit di Bone. Suaminya pegawai negeri juga. Kantornya dulu di kantor Bupati Bone, bagian humas. Namanya Musdalifah. Kenapa dikasih nama Musdalifah? Supaya kita selalu ingat tempat-tempat yang ada di Mekah dan sekitarnya. Ya. Supaya kita selalu ingat tempat-tempat yang ada di Mekah dan sekitarnya. Ya, ada orang yang dikasih nama Mina. Mina. Supaya juga kita itu selalu ingat tempat-tempat yang di Mekah. Kenapa itu Mekah? Mekah itu adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini, ada di sini, di Mekah. Dan di situ di Mekah adalah ada tempat ibadah yang pertama dibangun di muka bumi ini, yaitu tempat ibadah yang pertama dibangun di muka bumi ini. Apa di situ? Ka'bah. Jadi Ka'bah itu tempat ibadah yang pertama dibangun. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ada di dalam Al-Quran.
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah, meninggikan pondasi. Apa itu pondasi? Kalau bikin ke rumah harus ada pondasinya dulu. Apalagi kalau rumah bertingkat harus cakar ayam. Ada pondasi yang ditemukan di Indonesia ini namanya cakar ayam. Nabi Ibrahim itu sekitar 4.000 tahun yang lalu, kurang lebih 4.500 tahun yang lalu itu Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim ada beberapa nabi, termasuk Nabi Adam, Idris, Nuh, siapa lagi? Hud, Saleh, Ibrahim. Kalau Nabi Adam itu baru sekitar 7.000 tahun yang lalu. Itu Nabi Adam alaihis. Ada mengatakan kurang lebih 7.000 tahun yang lalu itu Nabi Adam. Ya. Jadi kalau ada peninggalan, ada tengkorak-tengkorak yang didapatkan sampai seperti di Maros itu 50.000 tahun yang lalu. Belum ada Nabi Adam. Di Maros itu fosil. Bahkan orang di ahli fosil mengatakan itu fosil tertua di dunia. Karena fosil yang didapatkan tertua di dunia itu Pithecanthropus erectus. Itu lebih tua yang di Maros. Tapi itu bukan manusia. Bisa-bisa itu adalah sebelum manusia diciptakan di muka bumi ini, yang tinggal di bumi ini adalah makhluk jin. Seperti kita juga ini. Ya. Karena cuma jin ini banyak yang nakal-nakal, disuruh beribadah justru durhaka kepada Allah, sehingga mereka diusir dari muka bumi. Diusir. Itu bangsa jin. Tapi ada satu bangsa jin di situ ahli ibadah, namanya Azazil. Maka dia diangkat naik ke langit, dibawa dia ke alam malakut. Ya. Biasa saya jelaskan di sini kalau bulan Ramadan pengajian subuh, ada alam lahut, ada alam jabarut, ada alam malakut. Alam malakut itu tempatnya para malaikat dan roh-roh. Malaikat-malaikat. Di atasnya alam jabarut. Alam jabarut pimpinan malaikat di sini, termasuk Jibril, Mikail, Israil dan lain sebagainya. Ini diangkat naik ke alam malakut itu. Azazil, ahli ibadah, 7.000 tahun beribadah di situ. 7.000 tahun. Tapi ketika Nabi Adam diciptakan, bangsa jin diusir dari muka bumi, kemudian diciptakanlah Nabi Adam. Ketika diciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Semua malaikat sujud, tapi Azazil tidak mau sujud. Azazil tidak mau sujud. Masa saya sujud kepada Nabi Adam? Tidak mau dia. Tidak mau, karena merasa diri lebih hebat, diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari lumpur. Apa itu? Dari lumpur, masa saya mau disuruh sujud? Saya dari api. Jadi dia menganggap dirinya lebih hebat dari Nabi Adam. Siapa namanya? Azazil. Akhirnya itu nanti di rumah namanya menjadi iblis. Jadi kalau ada orang yang tidak mau tunduk-tunduk, selalu melawan, membangkang, artinya dia temannya siapa? Temannya
Iya, temannya iblis. Temannya iblis. Artinya dari dalam diri kita ini ada api, ada air, ada tanah, ada angin. Kalau dominan api di dalam tubuh kita ini, api yang lebih dominan itu. Sombongnya orang apa nih? Tidak mau tunduk, tidak mau diperintah, tidak mau disuruh-suruh. Mari disuruh-suruh lagi ada, disuruh lagi, disuruh lagi. Seorang merasa disuruh-suruh. Beda kalau manusia itu diciptakan dari unsur manusia, diciptakan dari tanah. Kalau iblis diciptakan dari api. Tanah, sifat dasar tanah itu diinjak-injak itu tanah. Diinjak, diberaki, berak di tanah lagi. Tapi kita injak-injak itu tanah, justru nak kasih tumbuh-tumbuhan. Itu bagusnya tanah. Ya. Di apa saja, tapi yang selalu diberikan adalah kebaikan. Makanya manusia itu diciptakan dari tanah, dari ada. Supaya tidak seperti iblis, tidak seperti bangsa jin yang diciptakan dari api, selalu bergejolak, selalu melawan, selalu membangkang. Ya. Ada yang selalu membangkang? Ada? Siapa yang selalu membangkang? Iblis. Di sini tidak ada di sini. Iblis yang selalu membangkang. Ya. Jadi sifat dasar manusia itu selalu begitu. Coba bagusnya itu tanah, diberaki, ditai, kasih tai jadi pupuk, kasih subur lagi, coba, kasih hidup, gembur ke dirinya sehingga tumbuh-tumbuhan, sudah diberaki. Jadi jin, iblis sifatnya api. Nabi Adam diciptakan disuruh sujud malaikat semua. Tidak mau sujud malaikat. Tidak mau sujud. Semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Yang tidak mau sujud siapa? Azazil. Akhirnya itu gelar barunya Azazil itu adalah iblis. Nah, itu ada bahasa Makassar bilang balisiku. Balisiku. Kenapa? Balisi. Balisi itu apa artinya balisi? Balisi itu marah kan? Marah. Sifat marah itu dari api. Makanya orang Makassar bilang balisi kucing. Itu balisi dari kata iblis. Iblis tercipta dari api. Makanya kalau kita marah, kata Rasulullah, api itu kalau marah pergi kasih padam cepat. Apa kata Rasulullah? Cepat-cepat berburu. Cepat-cepat pergi berburu. Lawan itu api. Bagaimana caranya dilawan api? Kata Rasulullah, api, kata Rasulullah, duduk. Pergi dulu, jangan berdiri kalau lagi marah. Karena sifat api itu berdiri. Sifatnya api itu berdiri. Kalau kita sholat itu sifat api. Kalau angin sifatnya ruku. Kalau sifatnya air sujud. Sifatnya tanah duduk. Makanya kalau lagi marah sifat api tak menonjol, marah langsung kata Rasulullah duduk. Ambil cepat, sifatnya tanah, duduk. Ya. Kalau tidak mau juga pergi berwudu, kasih padam dengan air.
Kalau kita marah, berwudu, duduk. Kalau tidak bisa duduk, belum bisa selesai marah, baring. Kata Rasulullah, baring. Nah, bilang bagaimana bisa tidur kalau marah-marah? Ada. Ada kan bisa tidur kalau marah? Iya. Baring. Kasih tenang. Iya. Istri kasih tenang suami tak kalau marah. Kasih begini dadanya. Bacakan dan inna a'toina kautsar fasholli li rabbika sampai mengelus-elus dadanya. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau tidak mempan, ambil air, bacakan inna a'toina bismillah dulu. Baru kasih minum. Iya. Beda kalau perempuan marah-marah. Tidak mempan kalau inna a'toina kautsar. Dikasih air minum tidak mempan itu. Kecuali kalau inna a'tainakal kautsar dikasih lurus-lurus di dadanya atau di punggungnya atau di kepalanya, inna lurus-lurus, inna a'tainak dengan uang 100.000. Ya, 5 lembar. Langsung berhenti marah. Cara memadamkan api amarah. Iblis sifatnya api. Nabi Adam diciptakan alaihissalam. Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam itu sebelum diciptakan Nabi Adam sudah ada di Ka'bah. Antara Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim itu beda berapa ribu tahun. Nah, di Al-Quran mengatakan yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Padahal sebelum ada Nabi Adam sudah ada di Ka'bah. Sudah ada. Terus siapa yang bangun itu Ka'bah? Menurut satu riwayat yang membangun Ka'bah itu adalah para malaikat 500 tahun sebelum Nabi Adam di Ka'bah. Sudah ada di Ka'bah. Kenapa malaikat membangun Ka'bah? Ya, karena di langit ketujuh itu ada Ka'bah di sana juga. Ada Baitullah, namanya Baitul Ma'mur. Ka'bah di langit ketujuh. Baitul Ma'mur itu tempatnya para malaikat tawaf. 70.000 tiap hari tawaf di situ malaikat. 70.000 tiap hari, tidak pernah berhenti di langit ketujuh itu. Makanya ketika bumi ini diciptakan, maka malaikat mengatakan di mana mau kita tawaf. Maka diperintahkanlah para malaikat membangun Ka'bah. Bikin Ka'bah di situ mau tawaf. Jadi sebelum Nabi Adam sudah ada di Ka'bah. Nah, sekarang ribuan tahun setelah Nabi Adam, kenapa Al-Quran mengatakan Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah? Sekarang apanya yang dibangun Nabi Ibrahim? Yang dibangun Nabi Ibrahim itu adalah kelanjutannya. Karena masih ada pondasinya Ka'bah. Hancur itu Ka'bah. Kenapa hancur? Sebelum datang Nabi Ibrahim, Nabi Nuh banjir. Seluruh dunia ini talang ngaseng ini. Talang ngaseng ki sire linu. Tenggelam semua satu dunia ini ketika Nabi Nuh, sehingga Ka'bah itu rusak. Tapi masih ada pondasinya. Disinilah di dalam Al-Quran wa'id yarfa'u Ibrahim qawa'id. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun kembali dari pondasi itu. Al-Qawaid itu pondasinya itu Ka'bah tinggikan. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang pertama membangun Ka'bah. Pondasinya mami dan lanjutkan. Ya.
Kemudian Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim. Jadi semua nabi itu pernah semua ke Mekah itu. Semua nabi. Kemudian Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud. Seluruh nabi-nabi pernah semua ke Mekah. Makanya Nabi Adam itu ya dulu pernah tinggal di Mekah. Makanya ada bukit namanya Jabal Rahmah. Ada mengatakan Nabi Adam itu puluhan tahun terpisah. Berpisah dengan Siti Hawa. Ada mengatakan 60 tahun baru ketemu. Di mana ketemu? Di Jabal Rahmah. Waktu saya naik umrah dulu sama Kak Mas Jamari, saya bilang, Mas Jamari, saya mulai di puncak ini karena di situ bertemu Nabi Adam dan Siti Hawa. Dia tidak mau, Mas Jamari tidak mau, karena tidak paham. Dia lebih pilih di situ di syuting, katanya masuk TVRI. Nah, jadi rugi dia. Karena di situ nih pertemuan Nabi Adam dan Hawa setelah 60 tahun berpisah. Saya saja sang ustazah 3 hari yang berpisah. Malam itu seperti malam pengantin baru. Apalagi 60 tahun baru ketemu. Apa yang terjadi? Banjir. Iya. Pengantin baru di situ. Pengantin baru lahir anaknya sampai kita sekarang di situ nih sejarahnya. Mas Jamari tidak mau naik. Padahal sudah datang di situ dan tidak mau. Capek-capek jadi karena dia tidak paham. Seluruh jamaah mati-matinya Pak Haji itu tiap tahun naik umrah, kita baru datang. Jadi seluruh jamaah pergi semua foto-foto sendiri kan naik. Ada 3 orang jika naik. Karena rata-rata yang kita kemarin pergi foto-foto di sana, di syuting, masuk katanya di TVRI. Itu kalau sudah masuk Isa ya. Jadi Ka'bah itu makanya ketika Isra Mi'raj Rasulullah naik ke langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Malaikat Jibril memperkenalkan, Adam, ini cucumu Muhammad. Oh, sudah diutus? Oh ya sudah. Cucuku Muhammad, sini cucu. Nanti kalau pulang nanti di Mekah, bikin tandai di situ, bikin tongkat baru. Ada dulu di situ kau bertemu sama nenekmu Hawa. Bikin tongkat di situ. Itu pesannya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Bikin tongkat tandai di situ. Maka Rasulullah ketika pulang pergi di Jabal Rahmah, dia pasang di situ. Sekarang bukan lagi tongkat, tubuh, dibikinkan tubuh di situ. Banyaknya tanda tangan di situ. Tulis namanya dengan namanya istrinya. Ya. Saya berdoa di situ sebenarnya. Saya tidak dapatkan apa hadis yang berdoa di situ, tapi saya perbanyak doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, Rabbana hab lana, berikanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, rasa kasih sayang, rasa menyenangkan ketika kita bersama pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami. Jadikan istri-istri kami atau perempuan suami-suami kami dan anak-anak kami menjadi penyejuk hati. Itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang setiap selesai salat 5 waktu kalau saya imam saya baca itu. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Supaya kehidupan keluarga kita senantiasa bahagia.
Itu kuncinya itu. Itu berkahnya dari Mekah itu. Jabal Rahmah. Jadi semua yang ada di Mekah itu berkah semua. Ka'bahnya berkah, Arafahnya berkah, di tempat sa'inya berkah, Arafahnya, Mina, Musdalifah, ya, Jabal Rahmah, dan di situ semua tempat berkah semua. Ya, tempat berkah semua. Karena itulah, ya, pada kesempatan ini sedikit ada pendahuluan tentang masalah-masalah yang menghadapi musim haji yang akan datang. Ini baru pendahuluan ini. Dan pembahasan selanjutnya nanti kita, ya, pertemuan yang akan datang saya jelaskan lagi lebih lanjut. Karena di sini ada hubungannya tentang Islam, apa itu Islam? Karena kalau sholat kita tahiyat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa setiap salat disebut namanya Ibrahim? Sudah salawat kepada Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Ada apa itu Ibrahim? Apa hebatnya? Kenapa bukan Nabi Adam disebut salat? Kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa haji, puncak ibadah itu haji? Kenapa cara-cara hajinya Nabi Ibrahim dicontoh? Tawaf, sa'i, pergi ke Arafah, pergi ke Mina, pergi ke Musdalifah. Itu manasiknya Nabi Ibrahim. Apa hebatnya itu Nabi Ibrahim? Ya. Jadi berkahnya Mekah dan berkahnya Nabi Ibrahim dan keluarganya itu yang kita rasakan sekarang. Kita dapatkan berkah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.